Sedangkan waktu liburan saya itu mau ke Paris, mau jalan-jalan lah keliling Eropa. Tapi dapat surat itu, suratnya aduh sakit hati banget. Ya sakit. Di dalam surat itu keterangannya dalam seminggu ini kalau nggak diurus ada 3 pilihan. Hai, what's up everybody? Come back with me and ada IA pakai H Nadia. Terus sekarang kita mau cerita-cerita. Jadi Farhan ini dia tuh lagi Ausbildung. Genau. Ya, Ausbildung itu kerja sambil sekolah. Jadi kayak ahli gitu lah ya. Iya, jadi sekolahnya tuh kejuruan lah, kayak SMK gitu. Iya benar kejuruan gitu. Tapi nggak start SMK juga sih. Iya. Pertama gue ngambil ya pokoknya jurusan restoran, tentang restoran gitu. Oh ya, BTW gue manggil dia Doyok ya. Jadi kalau gue manggil Doyok tuh nama dia gitu. Karena namanya Farhan Infansyah. Namanya bagus ya sebenarnya. Ininya doyong. Iya, namanya Doyok. Nah, terus lu udah berapa lama deh? Gue datang pertama kali ke Jerman itu bulan Juli akhir, udah sekitar 7 bulan lah. Udah 7 bulan Udah udah menerima lumayan. gaji ke-7. Asik. Udah dapat gajian. Nah, jadi ceritanya dia itu habis perpanjang visa gitu kan. Jadi pas di Indo itu apply visanya tuh cuma dapat 3 bulan. Genau. Iya, cuma dapat 3 bulan. Pokoknya probation 3 bulan itu Iya, probation itu masa percobaan lah. percobaan gitu kayak 3 bulan itu kita tuh bagus gak kerjanya, kita tuh di sekolahnya nilainya bagus apa enggak, gimana kita di kelas, gimana kita di kerjaan kayak gitu. Nah, baru perpanjang visanya lagi, perpanjangnya itu di Jerman. Kemarin tuh Doyok ini ada some problem lah ya. Gimana ceritain lah. Jadi ini visa gua kan habis itu bulan 10 bulan Oktober. Seminggu 2 minggu sebelum visa habis itu perpanjang visa sama chef lah, sama bos. Terus perpanjang visa mana-mana aja semua tuh, diwawancara, tes bahasa, tes keamanan, tes pengetahuan gitu lah. Tes keamanan apa? Ngapain? Ya tentang, kalau di sini banyaknya di tesnya waktu kemarin itu tentang politik, nggak tahu kenapa, mungkin kita Emang perpanjang visa juga ini ya, ada tes-tesnya ya? kita tentang politik, terus tentang keagamaan juga kan, ini anti radikal banget ini. Iya. Jadi ditanya-tanyain semua gitu, terutama muslim kan di sini. Tapi Jadi tetap ya, tapi nggak semuanya ada tes deh kayaknya. Mungkin nggak semuanya. Iya, nggak semuanya. Pas perpanjang visa itu ada tes-tes kayak gitunya tuh nggak juga sih. Kalau gue di sini gue nggak ada tes Iya. gitu. Terus kan gue perpanjang visa tuh udah nunggu sekitar 1 bulan. Kan biasanya visa selesai itu perpanjang paling lama 8 minggu. Nah udah nunggu itu 8 minggu lebih belum dapat surat juga. Pas dapat surat itu ternyata dapat surat peringatan gitu. Masalahnya tuh bukan karena kerja saya buruk atau nilainya buruk, ternyata masalahnya itu karena gajinya itu terlalu kecil, jadi kurang standarnya itu kurang. Tadi udah seneng banget nggak, wah kayaknya tahun depan naik gaji. Yeah. By the way, gajinya itu brutonya 650. Brutonya 650 euro. Dan itu dari ABH-nya ngelihat untuk kehidupan di Jerman itu 1 bulan itu butuh sekitar 750 sampai 800. Jadi itu kurang sekitar 100 lebih. Jadi di surat itu 100. ya, di surat itu jadi suruh bos itu naikin gaji karyawannya, naikin gaji kita lah. Iya. By the way, si ABH ini tuh Ausländerbehörde tuh kantor imigrasi gitu. Mereka juga ada syaratnya, ada catatan-catatannya tuh. Misalkan seseorang ini gajinya segini kayak gitu. Bakal dihitung sama mereka kayak kehidupannya cukup gak, kayak buat tempat tinggalnya cukup gak, buat makan cukup apa enggak kayak gitu. Nah, kebetulan pas dihitung-hitung sama si ABH-nya ini gajinya dia itu kekecilan gitu ya, kecil gitu, kurang. Misalkan kalau dihitung-hitung itu kurang per bulan itu 100 euro. Nah, masalahnya gini, itu kan seminggu sebelum liburan tuh dapat suratnya itu. Sedangkan waktu liburan saya itu mau ke Paris, mau jalan-jalan lah keliling Eropa. Tapi dapat surat itu, suratnya aduh sakit hati banget. Ya sakit. Di dalam surat itu keterangannya dalam seminggu ini kalau nggak diurus ada 3 pilihan. Yang pertama pilihannya kamu harus pindah kerja. Mungkin masih bisa walaupun misalkan ngurusin macam-macam. Kedua, pindah negara. Terus juga yang ketiga dideportasi. Guys, yang Nggak deportasi.
Disuruh pulang deh ke disuruh Indo. pulang. Gila, serem banget. Katanya lebih baik kamu pulang daripada dapat gaji segitu, kata mereka. Iya. Soalnya kurang, takutnya kita di sini ngemis-ngemis atau ngegembel gitu kan. Bayangin seminggu sebelum liburan, dan itu gue udah beli tiket ke Paris, ke Koln, ke Osnabrück, nyewa hotel, pokoknya udah semua tiket pulang pergi, dan total itu 200 euro. 200 euro itu 3 juta Sombong. buat liburan, dan ternyata liburanku hampir terganggu. Iya, Terus, itu gimana rasanya pas dapet surat itu kayak yang gue juga ngerasa pasti gila udah wah, udah aduh, ngeblank banget. udah ngeblank banget Kepikiran pasti. liburan sama sekali. Udah mikirnya liburan ya, bukan mikiran lanjut hidup di sini apa enggak. Dan masalahnya tuh bos gua kolot banget kalau masalah duit. Baik tapi kolot masalah duit. Sama sekali nggak mau naikin gaji, diakalin sama dia. Dia bilangnya emang bener sih, dia bilang ke ABH-nya itu, jadi itu 650 itu udah buat karyawan. Sedangkan bos saya itu bilang rumah udah dibayarin, rumah itu sekitar 300 euro. 300 euro itu sekitar 4,5 juta. 4,5 juta buat rumah doang satu orang. Terus buat uang makan, uang malam 150. 150 euro. Iya, 150 udah dapat 450. Terus buat uang bis per bulan itu sekitar 50 euro lebih lah buat ini, buat bis. Jadi total tambah 500, dan dia ngadunya ke sono. Jadi sebenarnya itu total gaji karyawannya itu Azubinya itu 1.100-an, 1.100 pokoknya, 1.100 sampai 1.200. Banyak. Iya, tapi bos saya nggak nulis tentang itu, apa Malzeit-nya namanya itu, yang selain itulah Ausar dari Bruto Ya, tetek berhalnya. bengeknya lah. Ya akhirnya di ACC dibikin ulang lagi. Nah, masalahnya juga waktu itu kan saya kontrak kerjanya ngambilnya restoran Fachmann, jadi tentang restoran gitu. Itu udah work Zeit-nya 3 tahun. Yang itu Yang pertama dari Itu dapat kontrak dari Indo, pertama. kontrak pertama. Nah, pas nyampe sini suruh tanda tangan ulang, suruh ini ulang, katanya diganti jadi Fachkraft Gasgewerbe. Itu sama jurusannya, kerjanya sama, sekolahnya sama, tapi Dauer Zeit-nya tuh cuma 2 tahun, jadi dipotong 1 tahun. oh jadi Ausbildung lu 2 tahun. Iya, 2 tahun. Enak dong. Iya, gitu. Iya, enak kan. Jadi setelah Ausbildung bisa langsung kerja biasa, atau mau kuliah mungkin. Ya, jadi di sini Ausbildungnya tuh beda-beda gitu. Jadi ada yang 3 tahun, tapi normalnya sih 3 tahun. Ada juga yang 2 tahun. Kayak dia kan berarti 2 tahun. Ada juga yang 3 tahun setengah, juga ada yang lama gitu, ada gitu. Jadi intinya masalahnya waktu itu cuma di gara-gara gaji sih, salah paham doang bos sama ini. Si bosnya nggak nulis Malzeit-nya Ausar hal Bruton gitulah. Jadi intinya kalau dihitung katanya gajinya 1.100 lebih, 1.100 itu sekitar 17 juta. Gede banget ya. Pinter ya, bosnya pinter. Sekolah 2 minggu, kerja 2 minggu. Oh, sistemnya, sistem lo Iya, gitu. per blok. Per blok. Jadi macam-macam juga nih sistem Ausbildung. Ada yang kayak 2 hari sekolah, 3 hari kerja, dan seminggu. Ada juga yang blok-blokan. Ada yang kayak dia berarti 2 minggu sekolah, 2 minggu kerja. Ada juga yang Ada juga teman saya yang sebulan full Apa? kerja, sebulan full sekolah. iya, ada juga tuh yang 3 bulan sekolah, 3 Nah, bulan kenal. kerja. Ada juga Itu digaji. iya, tapi digaji pasti. Nah, terus gaji sekarang neto lu berapa? Nah, itu yang masuk kantong itu sekarang 470. Itu bersih. Bersih, enggak, berarti 450, soalnya bayar Versicherung 20. Oh, versi roomnya 450. bayar sendiri dong berarti Genau. ya. Nah iya, versi room itu asuransi kesehatan gitu di sini. Nah biasanya sih dibayarin tempat kerjanya biasanya, cuma nggak tahu deh dia bayarnya Setengah sih. bayar setengah, berarti yang mungkin setengah. Iya, bayarnya beda. Iya. Jadi sih di Jerman itu wajib namanya asuransi kesehatan itu wajib. Emang setiap orang tuh harus punya gitu. Nggak cuma orang Jermannya, kita juga sebagai orang asing juga emang wajib punya itu begitu. Genau. Bukan bruto dari 650. Itu pertama dipotong Mehrwersteuer. Mehrwersteuer di sini tuh sampai 37%. Tapi Emang karena iya? bayar setengah-setengah, kan harusnya 200 kepotongnya, dari 650 itu 200 berapa. Jadi dipotongnya cuma 113 atau 130 gitu. Jelasin dong, itu apa? Mehrwersteuer itu biasanya buat kayak uang keamanan, terus uang di sini agama juga bayar. Jadi kayak Everything. Kirsteuer atau Mossteuer kan. Kalau Kristen ya berarti Kirs kan, ke gereja, bayaran ke gereja. Pokoknya buat segala macam kayak uang kebersihan kan, ngangkut sampah kan juga itu udah potong sedikit juga. Terus juga ada tunjangan masa tua. Iya, Tapi ada juga itu. Tapi kalau kita di sini sampai tua kan, Ya, ya jadi minimal 5 tahun baru bisa decline. Iya benar. Jadi apa ya, kalau di Jerman itu apapun yang bayar gitu, kayak yang pajak
pajak itu pajak radio bayar juga, padahal kita nggak pakai radio. Ada juga pajak TV, pajak internet, apapun semua pajak tuh di sini bayar. Tapi emang enak sih, maksudnya negaranya tuh tertata gitu loh, tertata. Tapi emang ya pajaknya itu emang mahal banget kalau di Jerman. Nah dari gaji lu nih, dari gaji lu 450, Ya, netonya cukup nggak buat kehidupan di Jerman? kalau dibilang cukup sih cukup, tapi cukupnya ngepas kayak anak kos-kosan di Indo lah. Ibarat kata kalau makan Indomie ya maksudnya di sini makan enak terus ibarat kata. Tapi kalau buat beli belanja itu harus dipikir-pikir ulang, harus tabung dulu kayak mau jalan-jalan terus 3 bulan nabungnya. Iya, harus nabung dulu. Gitu. Tapi masih bisa sempat ngirim ke rumah sih. Ya alhamdulillah sih. Alhamdulillah Ya. itu. Ya emang kita tuh tak seindah apa yang foto lah ya. Di sini juga kita juga hidup. Ya sebenarnya double perjuangannya tuh double gitu. Apalagi dengan bahasa yang beda, budaya yang beda, kultur yang beda, suasananya beda, cuacanya, apa segala macam beda. Ya begitu Pak. Nah jadi buat kalian yang mau Asbilung dari Indo kah atau di sini juga yang dari Asbilung daftarnya dari Jerman, kayak kalian juga harus mikirin dapat gajinya tuh berapa gitu, kayak bersihnya berapa, karena di sini juga buat nyewa bonong tempat tinggalnya gitu itu mahal juga ya. Paling murah itu Wonung 800 600 ada 600 euro. Itu yang bagus, tapi kalau misalnya kayak kos-kosan biasa gitu ya cuma kayak Ancol, Ya. Simar kayak cuma satu kamar kayak gitu doang sih bisa murah sih, tapi tergantung tempatnya juga. Kalau misalnya di kota, pokoknya semakin kota yang makin mahal, sama aja sih kayak di Indo kayak gitu. Nah tempat strategis ya makin mahal gitu. Maksudnya ya emang pasti si imigrasi ini, si ABH ini mempertimbangkan lah ya, mempertimbangkan kayaknya cukup nggak buat kita tinggal di sini kayak gitu loh, buat makan, buat segala macam tuh kayaknya cukup apa enggak. Soalnya juga banyak kasus juga yang visanya ditolak karena gajinya kekecilan kayak gitu. Nah kebetulan si Goyok ini ya kena juga dia ternyata. Ya begitulah. Ya gitulah, susah senang, ceria, tawa dan duka ada semua. Nah kebetulan dia lagi punya urlop. Lu dapat urlop berapa? Urlop tuh liburan ya, Bay? Liburan dapat 2 minggu. Dapat 2 minggu dan dia udah keliling-keliling, dan satu-satunya ke gua di sini di Pool. Dia cuma numpang sebenarnya sih, cuma lewat. Nah terus bos lu ngapain nih? Pas udah ternyata lu ngasih tahu nih kan, pasti ngasih tahu ke bos lu dapat surat ini begini-begini. Apa yang bos lu lakuin seketika itu? Bos gue mah pertama ngeliat, wah ini karena gajinya kurang kan, tapi bos gue emang kolot banget masalah duit, jadi dia ngakalin tuh dari mana. Pas gue laporan, bos nih katanya dapat surat nih, katanya ini visanya nggak jadi, masalah ada problem, jadi nggak diterima, ditolak. Terus pas lagi dibaca ternyata emang karena gajinya. Tapi bos gue malah mempermasalahannya itu karena perbedaan kontrak. Bisa banget ya. Iya. Dikira gue nggak ngerti kali, nggak bisa baca surat bahasa Jerman. Katanya ini mah nggak apa-apa, cuma perbedaan kontrak, dia bilang gitu. Terus gue ngegas lagi, ini masalahnya gaji kita kekecilan bos, katanya gitu kan. Enggak, itu nggak kekecilan, itu belum ditulis katanya. Uang bono, uang tempat tinggal, uang buat bis, uang buat makan gitu. Total itu udah 1.200 kata dia, 1.100 lebih katanya. Nanti saya bilangin ke ABH-nya katanya. Iya. Terus dia udah bilang Udah lah. bilang lah, akhirnya dia diterima kan, maksudnya emang dikasih surat kan dari RT apa sih lambat samanya kan kayak RT gitu lah, jadi yang ngurusin Bukan tempat RT. tinggal apa sih, Iya. Apa sih? pokoknya buat izin tinggal, Kecamatan gitu iya buat lah. izin tinggal gitu, buat izin tinggal dikasih surat ini, ternyata benar rumahnya udah digratisin, terus uang makan digratisin sama uang bis kan, mungkin juga per tahun tuh buat 1 tahun. Berarti ya bener lah, itu emang sih berarti kan Emang masih cukup. cukup. Hitungannya sih berarti bener udah cukup kayak gitu. Tapi kan udah ekspektasinya, wah mau liburan nih katanya, siapa Naik tahu gaji. naik gaji gitu. Tapi deg-degan juga, soalnya kalau bosnya kamu ini nggak punya cara kayak gitu, takutnya dideportasi kan, disuruh Iya, suruh pulang. Ya, Iya. untungnya bosnya baik kan, berarti maksudnya kayak masih mau ngurusin kayak gitu. Kalau misalkan bosnya yang kayak udah males atau gimana kan bisa dia pulang aja deh, atau cari tempat kerja lain gitu kan. Juga karena kinerja gue kan lumayan bagus Asik. sih, kalau nggak jelek-jelek aman. Nah, jadi tapi berarti sekarang udah jadi nih visanya. Baru Open dua slot baru itu. 1 minggu kan, berarti Belum sekitar selesai berarti? belum selesai, paling 4 minggu sampai 8 minggu biasanya. Tapi udah Lama. bikin fiction kesini gung, jadi itu Bisa sementara cadangan itu. sementara 3 Iya. bulan berlaku. Bisa buat di Eropa karena ya liburanku tidak terganggu. Iya benar. Jadi di sini misalkan kan dari Indonesia itu visanya cuma 3 bulan. Terus
Terus nanti kita perpanjang di sini. Pokoknya sebulan sebelum visanya habis kita perpanjang di sini. Jadi misalkan kita udah apply, udah perpanjang sebulan sebelumnya, ternyata itu jadinya tuh 2 bulan gitu. Nah kita kan nanti kita nggak megang visa apapun nih, tapi nanti dapatlah visa sementara, namanya Fiction Beschädigung. Berarti kamu megangnya visa sementara. Sementara, genau. Ya yang penting aman lah ya visa di sini. Nggak sampai balik, nggak sampai cari tempat kerja lain ribet-ribet gitu. Nah, lu kan kerja di restoran kan? Jurusannya juga apa? Dan Fachkraft Gastgewerbe, jadi pelayanan gitu. Bisa, jadi tahun ketiga itu bisa pindah ke resto atau bisa pindah ke hotel, bebas kapan pelayanan. Tapi sekarang lo kerjanya di resto? Di resto, bukan resto juga sih. Jadi tuh tempat kerja gua tuh kolam renang, tahu kan kolam renang? Nah di kolam renang kan biasa ada yang jualan makanan, kios kecil-kecilan gitu, tapi lumayan gitu. Di situ ada 8 kios, ada restorannya yang buat makan, ada barnya, ada crepes, pokoknya crepes yang manis-manis crepes gitu ya, dikrepetin. Terus ada pizzeria, ada imbis itu yang jualan sosis, naga, terus ada klein bar sama ada yogurt. Nah, pokoknya banyak. Oh berarti itu gede lah termasuknya. Iya. Nah, jadi lu kerjanya gimana? Terus lu dapet apa aja job-jobnya gitu? Biasanya tiap seminggu atau 3 hari sekali itu pindah, biasanya di resto, terus juga pernah di pizza. Pokoknya Azubi itu harus bisa belajar semua. Ya pokoknya gitulah. Di pizza, cara bikin pizza, gimana cara ngelayanin. Bikin pizza juga dong berarti lu? Jago lah. Di kentang goreng, di imbis tuh bikin pomos kentang goreng itu, nugget, sosis, terus di crepes juga, di crepes, terus di restoran juga yang paling sulit emang di resto sih. Oh gitu. Iya. Per hari berapa jam kerjanya? Biasanya kalau lagi nggak hari libur, nggak ferian itu biasanya Senin sampai Jumat itu 7 jam. Sedikit 7 jam? Ya, tapi 6 hari seminggu kerjanya. Oh, Genau. berarti lu libur seminggu tuh Cuma sehari. sehari, ya lo nggak enak ya. Terus kalau Sabtu Minggu itu pasti 9 jam. Oh, Sabtu Minggu pasti itu Genau. tim. Itu pasti itu, soalnya rame. Iya. Terus kalau ferian 9 jam selama seminggu full, nggak Misalkan- libur 1 hari. Libur tapi tetap kan? Tetap 1 hari, nggak nambah 2 hari. Jadi kalau waktu lagi ferian 9 dikali 6 jam itu sekitar 54 jam. Udah udah banyak. Iya, tapi nanti dikuranginnya dari hari-hari biasa yang cuma kerja Genau. 7 jam kayak gitu kan. Jadi kalau hari biasa cuma kerja 40 jam seminggu, dan sedangkan di Fairtrack itu 42 jam. Jadi adil lah, nanti akhir tahun dihitung, kalau ada kelebihan kita bisa ngeklaim duit, bisa ngeklaim liburan. Iya benar. Ya enak kalau gitu, yang penting mah Adil, genau. Iya, yang penting adil. Nah, iya biasanya kalau di Jerman gitu mau libur seminggu tuh 2 kali gitu sih. Tapi tetap aja tergantung kerjanya dia. Kadang misalkan emang yang satu minggu harus kerja, ya berarti nanti liburnya tuh di hari biasanya kayak gitu loh. Ya gitu sih, koleganya juga enak, bosnya baik emang. Rumah juga kan minta TV dikasih TV. Iya, lu minta TV? Minta TV dikasih TV, minta PS nggak tahu dikasih nggak kan? Emang udah minta? Udah dikasih. Udah dikasih? Udah dikasih PS? Enggak lah kalau PS. Ya enak lah berarti ya. Minta wifi dipasangin wifi. Udah. Juga kalau kerja ada mobil firma, jadi kita bareng-bareng naik mobil, enak lah. Ya, Oh, tapi berarti kerja dari tempat tinggal lu ke tempat kerja naik mobil. Genau. Dari mobil dari tempat kerjanya gitu, Genau, dari cuma si 10 bosnya. menit lah. Iya deket lah itu mah. Tapi jalan jauh ya. Jalan jauh 10 km. Ya udah berarti enak lah, yang penting sekarang udah visanya udah aman, semuanya aman, kerjaan juga ya udah sekarang udah enjoy belum? Enjoy, Iya. kerjaan mah udah. Yang paling penting sih itu kita tuh menikmati apa yang kita lakuin. Genau. Itu paling penting banget. Betul. Ya udah, thanks for your time to tell us. Kita sharing-sharing aja lah. Iya, buat sharing-sharing buat kita pengalaman. Oke deh, thank you for watching. Semoga bermanfaat buat kalian. Oke, thank you, bye. Don't forget subscribe Nadia. Hahaha. Betul banget. Subscribe, don't forget. Subscribe, like, comment, and share. Ciao, danke, bye.